datang ke tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, menerima apa-apa niat di dalam hati kita. Salam sejahtera kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah, yang karena jerih payah beliaulah, yang karena cucuran darah beliaulah kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, kita mengenal surga, kita mengenal neraka. Seyogianya kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat kepada beliau dan mengikuti daripada ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Yang kami muliakan para guru-guru, para habaib, para asatidz, wabil khusus Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi dan Sahibul Hajah Kiai Syamsuddin bin Kiai Nuruddin dan saudara-saudaranya, dan juga para santri-santrinya, dan juga para guru-guru, para asatidz yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat kita datang ke tempat yang mulia ini, di situ Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan sel-sel iman kita, akan menerangi iman yang ada di dalam hati kita, sehingga kita datang dan pulang dari tempat ini akan merasakan itminan, akan merasakan nyaman, akan merasakan hati kita ini menjadi damai karena kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang rasul di tengah-tengah masyarakat yang tidak bisa membaca, di tengah masyarakat yang tidak bisa menulis, di tengah-tengah masyarakat yang sudah menghalalkan segala macam cara. Setelah 500 tahun Nabi Allah Isa alaihi salam dibangkitkan, maka muncullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat umat, sebagai penyelamat umat yang sudah tenggelam ke dalam dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kita ikuti, untuk kita semak, untuk kita pelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau kita hadir maulid, bagus hadir maulid, tapi kalau kita tidak mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan rugi, saudara. Seorang anak memuji-muji kakeknya dari pagi sampai maghrib, tapi anak itu tidak mengikuti kakeknya, tidak bermanfaat apapun, saudara. Kita hadir maulid bagus, hadir maulid, tapi lebih bagus kalau kita mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, perlu diketahui saat Rasulullah lahir, saudara, malam hari datang 4 orang perempuan. Ya Allah, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, tentu umi saya suruh datang juga ke tempatnya Sayyidatina Aminah, ikut membantu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perempuan pilihan ini datang mulai malam hari. Yang pertama Ummu Aiman, yang kedua Thuwaibah Al-Islamiyah, yang ketiga Fatimah. Fatimah ini adalah ibu daripada Sayyidina Utsman bin Abdul As. Ini ketiga-tiga orang ini, saudara, datang waktu malam hari. Datang, dan yang terakhir adalah Syifa, ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Saudara, dari malam hari keempat wanita ini sudah menjagai Sayyidatina Aminah untuk melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala sudah mulai fajar, saudara, tak kala sudah mulai mendekati azan subuh, ini detik-detik yang digambarkan oleh Imam Abdurrahman Dibai menjelaskan bahwasanya bahwa masyaddal at-tar 'inda rabbil qalb wada'at al-habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamamih. Tak kala detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau keluar, begitu keluar Rasulullah dalam keadaan sujud, dan Rasulullah mengangkatkan jari jemarinya tanda la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara, keajaiban yang bisa didapatkan daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah lahir hanya 200 meter dari lokasi Ka'bah, saudara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di mana tempat perpustakaan yang sekarang dijadikan itu adalah rumah
Aminah yang saat ini dijadikan perpustakaan. Dan saudara, setelah Rasulullah SAW lahir, dirangkul oleh, ini bahasa Madura Pak ya, mau Pak ya? Sebetulnya jadi boleh kita bagi api ke Medina, dia mau salpot, abang ini ke bahasa Indonesia boleh, semua lagi, dalam kopi. Tak kala Rasulullah SAW nikah, detik-detik mulai datang 4 orang bini kadinto. Saya sebut lagi menbunuh. Saya datang Syifa, saya datang Syifa kadinto. Bunda saya datang Abdul Rahman bin Auf. Keberkahan saya beri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat orang bini kadinto saya datang. Waktu Rasulullah lahir, saya datang Syifa. Napa beri oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beri rezeki anak saya namanya Abdul Rahman bin Auf. Neka orang miliarder, orang paling soki, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Abdul Rahman bin Auf nikah, mon nakku bedih langsung menjadi emas diolah. Itu perumpamannya seperti itu. Mon Sayyidatina Fatimah ini anak Utsman bin Abil As, orang paling pintar Jawa mana. Adapun yang lahir juga, yang datang juga Thuwaibah al-Islamiyah. Thuwaibah al-Islamiyah kan itu budaknya Abu Lahab. Begitu memberikan kabar bahwasanya Aminah Abdullah mempunyai anak laki-laki, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan Thuwaibah kadinto terdekat merdeka lagi. Thuwaibah kadinto orang saya pertama nyosoi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditretan daripada satu susu kadinto namanya Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini adalah bukti bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya saudara daripada budak anak dan kandung daripada Thuwaibah, namanya Masruh. Saudara sesusu daripada anaknya Thuwaibah, ini saudara Rasulullah. Sekalipun Thuwaibah itu aslinya orang budak, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keberkahan. Adapun Ummu Aiman dikatakan mereka pohon hadir waktu Rasulullah pada lahir itu. Berikan anak dan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu orang nyaman Usama di macam Pak. Umur 19 tahun, seorang memimpin pasukan perang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakangnya ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini karena barokah daripada hadir saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Makanya saudara, sampai jauh-jauh dari amakinul khair, jauh-jauh dari tempat-tempat saya rahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nampian tahun ini mau nampian dapat datang ke kedenangan saya rahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi sampai diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan da anak sampean, keberkahan da keluarga sampean, keberkahan da anak keturunan sampean. Kalau sampean datang ke tempat-tempat saya mulia akibat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga saudara, hati-hati jangan datang ke tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ ada minum-minuman diminum, ada persinahan, ada main uang, ada main gelodok. Hati-hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adaru la yajlisanna ahadukum majlisan yuqtalu fihi syakhsun. Jangan sekali-kali kamu duduk satu majelis, di situ ada orang yang dibunuh, di situ ada hal yang dilakukan. Fa inna la'nata tanzil 'ala fa'ilihi wa 'ala man hadar. Karena laknat, kutukan akan hadir, akan datang kepada pelakunya dan kepada orang yang hadir di situ. Jemaah semua pohon bermaksiat berjauh pian. So pada anak pohon sampean sampai ini tanggung jawab terhadap diri sampean, terhadap anak pohon sampean, anak keturunan sampean. Kalau sampean hadir di tempat-tempat di mana di situ diturunkan rahmah, di mana diturunkan barokah, ampian yang meminta dari Allah minta barokah. Ini 4 orang ini semuanya tidak minta balasan kecuali minta barokah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat-empatnya ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ummu Aiman mempunyai anak menjadi kepala dan ketua daripada angkatan bersenjata di zaman itu, saudara. Syifa punya anak orang yang miliarder sehingga membantu perjuangan umat Islam saat itu. Fatimah mempunyai anak yang bernama Utsman bin Abil As, anak yang sangat cerdas, brilian. Dan Thuwaibah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyusui Sayyidina Hamzah. Saudara, di antara keajaiban lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah begitu lahir
digendong, setelah diadani digendong oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, lalu tawaf 7 kali di Ka'bah. Setelah itu dinamai Muhammad. Ditanya, kenapa kau namai Muhammad? Tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad di kampungmu, di kotamu ini. Naam, liyakuna mahmudan fil ard, mahmudan fis sama. Saya berharap banyak yang memuji. Saya berharap cucu saya ini mulia di bumi dan mulia di langit, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ternyata semua yang diinginkan oleh Abdul Muttalib tercapai, saudara. Di antara keajaiban-keajaiban yang terjadi saat-saat detik-detik lahirnya Rasulullah SAW, Rasulullah keluar dari perut ibunya waktu subuh. Waktu subuh ini isyarat terkaitan bahwasanya perubahan, keberkahan, kemenangan dimulai dari waktu subuh. Sampai jangan sia-sia ingin berhasil, ingin dapat ilmu, ingin dapat kemuliaan, tapi sampai telat subuh, tidak sholat subuh, jangan berharap sama sekali keluar pohon-pohonan bunga yang harum, sedangkan sampai nanam tanamannya di atas batu yang terjal, saudara. Jangan berharap sampai dapat kemuliaan, dapat ilmu yang manfaat, dapat dunia yang barokah, sampai tak jaga sholat subuh, tidak percuma dan hanya menghabis-habiskan umur, saudara. Sampai mau doanya Rasulullah, mau didoakan Rasulullah, tak usah jauh bagian Pak. Kali itu Rasulullah itu ngaji panjenengan boleh compong sampean, boleh musola sampean, boleh masjid sampean, karena ada dalam satu hadis sahih Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku, bagi mereka yang bangun subuh. Jadi sampai sudah dapat doa langsung dari Rasulullah SAW. Mau sampai ke jaga subuh, tak usah jauh biar, tak usah kemana-mana sampai, tidak usah ke Gunung Ngawi, tidak usah itikaf kemana. Bangun subuh, kerjakan sholat subuh, dan di situ sampai zikir sampai isyraq, sampai akan diberikan pahala haji dan umroh secara sempurna, haji dan umroh secara sempurna, haji dan umroh secara sempurna. Itu bisa sampai dapatkan setiap hari, dan sampai dapat doanya Rasulullah SAW. Yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, bangun subuh, jangan tidur sudah sholat subuh. Banyak orang yang itu santri kan, mau belajar ke subuh, kayak boleh. Sayyidina Umar ditanya, ya Imam, mana lebih afdol? Orang bangun tahajud, setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh tidur. Dia bilang, saya tidak bangun tahajud yang satunya, tapi saya sholat subuh berjamaah, dan saya tidak tidur lagi sampai isyraq. Isyraq kan itu mulai ada 1 jam seperempat, ini kamu masuk isyraq. Kata Sayyidina Umar, orang yang sholat subuh lalu dia berzikir kepada Allah, wirid kepada Allah sampai matahari terbit, lebih afdal daripada orang yang bangun malam tahajud sampai 100 rakaat lalu setelah sholat subuh dia tidur. Karena pembagian itu ada pada waktu setelah azan dan sholat subuh, saudara. Bahkan dan cerita waktu azan ada hormon, nega mau sampai cium hormon ini bisa mempermudah kesehatan sampean, bisa melancarkan darah sampean, namanya ayonet. Dan ini keluar ada pada setiap hari pas waktu azan subuh. Ini subhanallah, makanya saya lihat orang-orang tua dulu kuat-kuat sehat-sehat karena dia bangun subuh. Setelah tahajud tidak tidur dia bangun subuh. Mohon maaf, anak-anak sekarang umur 18-19 sudah alkohol. Betul tidak? Kalau orang dulu tangannya selalu berpegangan tasbih sampai terikat, sampai tasbihnya haus kalau jauh dari tangannya. Tapi mohon maaf, sekarang anak-anak kita di tangannya tidak jauh dari, sampai HP ini lebih dari narkoba, saudara. Kalau ini HP disembunyikan, anak-anak kita seperti sekarat, saudara. Betul tidak? Betul tidak? Betul, saudara. Sampai terjadi pembunuhan gara-gara HP-nya di sini disembunyikan, bahkan anaknya bunuh diri. Ini kan harus dipikirkan, saudara. Sudah dibuat kecanduan lebih dari narkoba, saudara. Ini bagaimana 10 tahun, 15 tahun lagi, saudara. Karena yang bisa menentukan masa depan seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah keputusan sampean. Bagaimana keputusan sampean? Yang kedua adalah kebiasaan orang itu. Bagaimana kebiasaan? Yang ketiga arahannya orang tua. Kemana anak sampean mau sampean arahkan? Itu nanti akan jadi anak sampean. Saudara,
Di antara keajaiban-keajaiban lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kadito ternyata lahir hari Senin. Ditanya ya Rasulullah, "Limadza sumta yaumal itsnaini?" Kenapa kok puasa hari Senin? "Dzalika yaum wulidtu fi." Itu hari kelahiran saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan peringati dengan cara saya. Saya akan membesarkan peringatan kelahiran saya dengan cara saya, dengan berpuasa. Ini pertanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut memperingati hari lahirnya. Mohon maaf saudara, kalau ada suara-suara sumbang yang mengatakan bahwasanya Maulid itu bid'ah, ini orang belajarnya separuh-separuh kan ternyata. Orang yang belajar ilmu separuh mereka pelanggan dan akan menjadi fitnah bagi umat saudara. Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya nisful ilmi yufsidul adyan kama anna nisfut tib yufsidul abdan. Separuh ilmu ini saudara akan merusak agama, sebagaimana separuh ilmu kedokteran akan merusak badan kan ternyata. Kayak tanggul bilang badan orang tukang nyontek koceng sakit sontek. Akhirnya punya saya datang, termasuk muda tahun yang dulu. Datang ya aja ekonomi besar, sontek aku nyok sampai keluar tak taedang nyok. Soalnya jauh ini seperti ini di luar. Waduh banyak orang tanggul, subhanallah, karena bukan ahlinya, akhirnya nyontek orang salah meninggal masuk penjara. Itu karena diserahkan bukan pada ahli. Ahli kan itu orang yang belajar separuh-separuh langsung bilang bid'ah, tidak tahu apa arti bid'ah yang sebenarnya. Rasulullah bergembira dengan lahirnya, Rasulullah bergembira memperingati hari lahirnya. Ulama-ulama, saya hidup di Mekah, saya hidup di Madinah, saya datang ke Riyadh, saya datang ke Jeddah, Masya Allah banyak mereka yang memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di antara keajaiban-keajaiban yang ada pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lahir 50 hari setelah pasukan Abraha ingin menyerang kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Dan mulai hari itu 50 hari setelah Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tidak satu pun anak yang lahir, tidak satu pun bayi yang lahir kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir ilallah, bulah benar coretan bahasa Arab yang sudah saya sebarkan. Di situ dijelaskan bahwasanya awwalu khatwa li sa'adatil darain mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama langkahmu yang harus kau langkahkan kakimu kalau kau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bahwasanya cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata mohon maaf, cinta itu bukan hanya cuma lip to service only, bukan cuma di bibir, tapi cinta itu harus dibuktikan dengan perbuatan dan pengorbanan. Biar sampai mengucapkan cinta sampai berbuih mulutnya seperti buihnya lautan, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan, ini tidak ada manfaatnya apa-apa saudara. Tanda-tanda orang mencintai Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, mau berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ajaran yang kedua yaitu hal daripada Kiai Haji Nuruddin Musri. Ini saudara, seseorang harus betul-betul takdir kepada gurunya, dan termasuk mukjizat keajaiban yang Allah Ta'ala berikan. Murid ini tidak akan diberikan keberkahan ilmunya kecuali saat dia punya hubungan langsung dengan gurunya. Murid ini biar jadi ulama besar tapi sudah lupa kepada gurunya, maka akan dicabut keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid yang betul-betul tahu, murid yang sadar bahwasanya karena berkat gurunya ini saudara, saya menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, man ittasal bil muttasil faqad wasal. Barang siapa yang nyambung dengan orang yang sudah nyambung, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau seandainya tanpa guru saya tidak tahu Tuhan saya. Walaula murabbi ma'araftu rizqi. Kalau seandainya tidak ada yang membebaskan kebodohan saya tidak akan mengerti tentang ilmu-ilmu ini saudara. Tanda-tanda orang menghormati daripada gurunya, menghormati keluarganya, menghormati anaknya, menghormati apa-apa jasa daripada seorang guru, supaya sampai diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai semua diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberi sehat walafiat,
Mudah-mudahan rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah SAW akan selalu membara, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, bersama ulama-ulama, bersama Kiai Nuruddin, dan bersama para habaib, para asatidz, para aulia-aulia Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Al-Fatihah. Ya tanah doa Habib. Habib. Doa Habib. Doa. Mari kita talqin dzikir saudara. Afdalu ma qultuhu wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala min al-aminin alladziina la khawfun 'alaihim wa lam yahzanhum fa anta Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Saudara, sebelum saya tutup, saya akan memberikan ijazah. Yang ijazah ini langsung dari Habib Soleh Tanggul, saya dapatkan dari saudara saya. Jadi sampai tidak pulang dari sini dapat oleh-oleh. Setuju? Jadi ijazahnya ini sampai sudah apa? Apa ijazahnya? Pembacaan istighfar 100 kali sebelum maghrib. Sebelum maghrib, karena saat itu waktu mustajab. Mari kita baca istighfar ini biar 5 kali. Itu saya ijazahkan. Yang sanadnya dari saudara saya langsung ke Habib Soleh. Sampai baca, sampai saya tadi anak baca nikah, sampai saya rezeki nasr ingin nikah baca minyak biar, sampai saya ketakutan, sampai yang risau, sampai yang punya kesehatan tidak apa-apa, baca istighfar ini. Apa istighfar Habib? Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mari bersama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. 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 Itu sampai baca sebelum subuh. Bagi mereka yang biasa punya kebiasaan bangun sebelum subuh dibaca 100. Nanti bacakan Fatihah buat Rasulullah dan buat Habib Soleh dan buat Syarifah Aminah. Ini yang saya dapatkan sanadnya karena beliau yang dapat langsung daripada Habib Soleh. Jadi saya mujarab. Dan mari kita mengucapkan ya tawab. Ya tawab alaina, ya tawab alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Mari bersama-sama. Wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Siapalah hidup berjalan dosa, jikalau mati dia tersiksa. Api neraka terus menyala buat menyiksa orang yang salah. Ya Allah, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur
kubur tinggal sendiri, tinggalkan anak, tinggalkan istri, amal yang soleh menjadi ganti Allah. Tawab tub alaina, tub alaina, warhamna wanzur ilaina, siapalah hidup salawat dan zikir, jikalau mati Nabi pun hadir, malaikat di langit ikut mengiring jenazah orang yang mati mukmin. Suami dan istri sama taatnya di padang mahsyar serta nabinya, telaga Kautsar buat minumnya, masuk ke surga bersama-sama ya Allah. Ya itu bedanya acara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.